Salam damai dan sejahtera di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Firman Tuhan hari ini untuk kita baca, kita dengarkan, dan kita renungkan bersama. Dari Mazmur 119 ayat 41 sampai dengan 56. Demikianlah bunyinya. Kiranya kasih setiamu mendatangi aku ya Tuhan. Keselamatan daripadamu itu sesuai dengan janjimu, supaya aku dapat memberi jawab kepada orang yang mencela aku, sebab aku percaya kepada firman-Mu. Janganlah sekali-kali mencabut firman kebenaran dari mulutku, sebab aku berharap kepada hukum-hukum-Mu. Aku hendak berpegang pada Taurat-Mu senantiasa, untuk seterusnya dan selamanya. Aku hendak hidup dalam kelegaan, sebab aku mencari titah-titah-Mu. Aku hendak berbicara tentang peringatan-peringatan-Mu di hadapan raja-raja, dan aku tidak akan mendapat malu. Aku hendak bergemar dalam perintah-Mu yang kucintai itu. Aku menaikkan tanganku kepada perintah-perintah-Mu yang kucintai, dan aku hendak merenungkan ketetapan-ketetapan-Mu. Ingatlah firman yang Kau katakan kepada hamba-Mu, oleh karena Engkau telah membuat aku berharap. Inilah penghiburanku dalam sengsaraku, bahwa janji-Mu menghidupkan aku. Orang-orang yang kurang ajar sangat mencemoohkan aku, tetapi aku tidak menyimpang dari Taurat-Mu. Aku ingat kepada hukum-hukum-Mu yang dari dahulu kala. Ya Tuhan, maka terhiburlah aku. Aku menjadi gusar terhadap orang-orang fasik yang meninggalkan Taurat-Mu. Ketetapan-ketetapan-Mu adalah nyanyian mazmur bagiku di rumah yang kudiami sebagai orang asing. Pada waktu malam, aku ingat kepada nama-Mu, ya Tuhan. Aku hendak berpegang pada Taurat-Mu. Inilah yang kuperoleh, bahwa aku memegang titah-titah-Mu. Demikianlah firman Tuhan yang kita baca, dengarkan. Mari kita bersama merenungkannya. Pembelajaran apa yang perlu kita mengerti dan kita terapkan dalam kehidupan kita saat ini, di sini, sekarang. Bagian yang pertama yang perlu kita renungkan berkaitan dengan kasih setia Tuhan yang telah menebus umatnya dan menerapkan janjinya serta memberikan keteguhan iman. Kasih setia Tuhan inilah yang membuat kita menikmati hidup dan dapat terwujud kasih setia Tuhan dari firman yang dinyatakannya, diukirnya di dalam hati, serta ditorehkannya di perkataan mulut hamba-hambanya. Yang kedua, kita diberikan kesempatan yang indah untuk memiliki kehendak seperti kehendaknya Tuhan, yakni menaati firman Tuhan. Kehendak Tuhan memberikan kepada kita kekuatan, hidup, kelegaan, sukacita, peringatan, dan keberanian untuk menyatakan kebenaran, kasih, anugerah, hukum, dan segala pengaturan hidup. Kehendak Tuhan itu diletakkan Tuhan di dalam hati kita, pikiran kita, perkataan kita. Dan di dalam kehendak itulah kita mengerti firman Tuhan, titah Tuhan, peringatan-peringatan Tuhan. Kalau kita memiliki kehendak seperti Tuhan kehendaki, maka kita memiliki relasi pribadi yang konkret dalam hidup kita. Baik kita menjalani keseharian kita di dalam kasih setia Tuhan, maupun kita berkemenangan menghadapi pergumulan sehingga memiliki hati yang selalu dilegakan dan kekuatan, keberanian untuk memproklamasikan, mengajarkan firman Tuhan dimanapun, kapanpun, dan kepada siapapun, termasuk kepada raja-raja. Bagian ketiga, kita bersyukur diberikan kekuatan dari Tuhan untuk kita senantiasa mencintai firman, mengingat
firman dan mendapatkan penghiburan dari firman Tuhan. Kita mencintai Tuhan karena Tuhan terlebih dahulu mencintai kita. Dan di dalam wujudnya kita menaati firman, menyatakan segala kemauan kehendaknya di dalam kita berharap hanya kepada Tuhan. Bagian ini tentu membuat kita terhibur, karena di tengah kesengsaraan hidup kita, ternyata kita mendapatkan penghiburan dari janji Tuhan. Dan janji Tuhan itulah yang menghidupkan, bukan perkataan manusia, bukan komitmen kita, atau perkataan manusia, tetapi janji Tuhan yang ada di dalam kebenaran-kebenaran perkataan-perkataan Tuhan, itulah yang menghibur ketika kita dengan sadar, dengan mengerti adanya kesengsaraan di dalam hidup kita. Mengapa kita menghadapi kesengsaraan? Ya, kita ada di dunia yang berdosa, di antara orang-orang berdosa dan kuasa gelap yang mencobai, bahkan orang-orang jahat yang sengaja kurang ajar, mencemooh, melawan firman, melakukan hal-hal buruk. Dan tentulah di sini kita memerlukan penghiburan yang menghidupkan. Dan yang terakhir, kalau kita sudah mengerti bagian itu, maka kita dengan sungguh-sungguh menyampaikan pujian, hormat, kemuliaan hanya bagi Tuhan Allah semata. Karena dengan pujian, penghormatan, penghargaan kepada Tuhan yang adalah milik kepunyaan Dialah hidup kita, maka disitulah kita semakin dekat, melekat kepada Tuhan yang senantiasa hadir di dalam hidup kita. Saudara yang kekasih di dalam Kristus, dengan pembelajaran dari kasih setia Tuhan sampai kepada penghiburan yang dikaruniakannya kepada kita karena ketaatan yang kita kerjakan di dalam penopangan, pemeliharaan, pertolongan Tuhan, kita bersyukur, bersukacita. Sebab Tuhan adalah Tuhan yang tidak pernah mengingkari janjinya dan senantiasa menggenapkan janjinya menurut waktu dan ketentuan dari Tuhan sendiri. Kita juga menikmati penyertaan Tuhan sepanjang hidup kita sampai akhirnya kita kembali kepada Allah Bapa kita. Karena itu saudara yang kekasih di dalam Kristus, pemazmur ini telah memberikan suatu pengajaran kepada kita untuk senantiasa ingatlah kasih setia Tuhan. Dengan komitmen yang teguh, setia menaati firman Tuhan, dan bersyukur, bermazmur, karena di sanalah penghiburan Tuhan dalam kesengsaraan kita akan menghidupkan hidup kita lebih berani, lebih kuat, lebih sejahtera, menjadi saksi-saksi Kristus di tengah dunia yang fana, di antara orang-orang berdosa, sekaligus kita juga mendapatkan kesempatan diperbaharui terus-menerus dengan firman Tuhan. Kiranya Tuhan menolong saya dan saudara untuk sungguh-sungguh menjadi pelaku firman yang setia di dalam kesetiaan Tuhan. Tuhan Yesus memberkati kita sekalian. Amin.